Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuromin Kasuraga, Besengat Kajubata, Rahayu. Dengan kerendahan hati, kultur Dayak mengulas sedikit tentang salah satu cara dari sisi spiritual dan kebatinan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia 1,5 tahun belakangan ini bila dipandang dari budaya suku Dayak Ngaju Oddanum. Baik saudaraku, urayanya seperti berikut. Dalam ajaran leluhur suku Dayak Ngaju Oddanum Borneo Kalimantan, secara lisan turun-temurun dituturkan bahwa dalam alam ini ada 7 malaikat yang mendapat kuasa dari Tuhan Yang Maha Agung. Ketujuh malaikat itu adalah Raja Uju Hakanduang, atau 7 orang raja bersaudara yang ditugaskan menemani sang bayi mulai dari pembentukan hingga usia kandungan 7 bulan. Angka 7 bagi orang Dayak dari suku Dayak Ngaju Oddanum di Borneo Kalimantan sangat menentukan kesempurnaan segala sesuatu. Bagi calon bayi, angka tersebut adalah pencapaian kesempurnaan sudah lengkap struktur tubuhnya. Pada usia itu, Raja Uju Hakanduang mengisi kelengkapan tubuh bayi sehingga mulai berfungsi sampai si jabang bayi diberi nama. Dalam hubungan dengan proses pembentukan si bayi atau anak manusia ini, maka pengetahuan tentang ketujuh Raja Uju Hakanduang ini wajib diketahui bagi orang Dayak karena sangat-sangat erat kaitannya bagi aspek kehidupan bayi tersebut mengarungi hidupnya di dunia. Salah satu hal yang penting yaitu bahwa Raja Uju Hakanduang memiliki pencitraan dalam jiwa dan raga si bayi seperti sebagai berikut. Raja Penimbang Darah berarti sel darah terutama darah putih. Raja Putir Selung Temanang berarti isi paru-paru. Raja Garing Hatungku Apang Sengumang berarti isi otak atau kecerdasan. Raja Pemisi Andau berarti isi jantung atau napas. Raja Angking Penyang berarti bawa atau pengaruh. Raja Penuntung Untung berarti nasib atau rezeki. Atau kesemuanya ini adalah poin perlindungan ke-1. Setelah itu si bayi atau anak manusia tersebut lahir bersama dengan 4 roh saudara kembarnya yang gaib atau pahari epat, yaitu roh Tabuni, Puser, Tubaniah, dan Darah yang akan mengawalnya sampai akhir hayatnya dan dipercaya orang Dayak selalu melindungi hidup bayi atau anak manusia sepanjang hidupnya. Ini adalah poin perlindungan kedua. Kemudian, pemahaman selanjutnya adalah posisi titik atau tempat atau cakra susunan darah putih di tubuh dalam hubungannya meningkatkan kekebalan serangan luar seperti berbagai penyakit nyata atau medis maupun gaib. Artinya, titik, tempat, atau cakra berperan penting dalam lemah kuatnya sistem imun setiap anak manusia. Jika batinnya terjalin kuat dengan saudaranya tersebut, maka akan kuat juga kekebalannya. Sebaliknya, jika jauh atau renggang, maka anak tersebut lemah kekebalan terhadap berbagai penyakit, sering sakit-sakitan, kurang cerdas, dan penghidupannya banyak aral. Kebatinan Dayak tentang roh pahari epat atau sadara empat kembar gaib ini ada kemiripan dengan sedulur papat limo panjer di Jawa atau kakang kawah adi ari-ari getih pusar. Saudara 4 suku Melayu, Tubaniah, Uriah, Camaria, dan kepercayaan sejenis dari suku-suku lainnya di Nusantara, bahkan dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah atau suku bangsa budaya penutur Austronesia. Pembahasan detail mungkin di lain waktu tentang hal ini. Kembali kepada perlunya peningkatan sistem imun, kekebalan si bayi atau anak manusia ini adalah suatu yang sangat-sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sistem imun ini sangat diperlukan menghadapi serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh dan responnya terhadap virus ataupun bakteri penyakit. Sedangkan respon imun itu terbagi menjadi 2 fase, yaitu respon imun alami atau innate immunity dan fase imun adaptif atau adaptive immunity. Respon imun alami akan terjadi di awal terpapar dan apabila sistem imun alami kuat, tubuh tidak akan terasa sakit atau fase pertama. Tapi apabila tidak kuat maka tubuh akan sakit atau terinfeksi atau fase kedua. Sel-sel tubuh yang bertugas dalam sistem ini adalah kelompok sel-sel darah putih atau leukosit. Pengetahuan titik atau tempat sel-sel darah putih atau leukosit di tubuh seorang anak manusia dalam kebatinan Dayak ini sangat penting untuk mengetahui pintu masuk penyakit dan gerbang pertahanan setiap manusia. Posisi lemah dan kuat seseorang adalah bergantung kondisi titik tersebut.
Pengetahuan, pemahaman, dan kegunaannya akan memberikan semangat hidup dan sugesti batin secara psikologis dan sekaligus memotivasi positif terhadap serangan berbagai macam penyakit, bahkan menyembuhkan penyakit. Itu adalah poin perlindungan ketiga. Adapun nama titik tempat posisi darah putih atau leukosit dalam tubuh menurut Kabupaten Dayak Ngaju Oddanum pasti diawali dengan kata vokal U berjumlah 7 titik, yaitu 1. Untek atau otak, yaitu akal budi. 2. Urung, hidung atau napas. 3. Uyat, tenggorokan, perasa. 4. Usuk, dada, jantung, hati, empedu atau keyakinan. 5. Uti, kemeluan atau nafsu. 6. Utut, lutut atau tenaga. 7. Upak atau kulit sekujur tubuh. Sebagai contoh, penyakit kusta yang diserang adalah upak atau titik darah putih di kulit. Penyakit AIDS yang diserang adalah uti, titik darah putih di kemaluan. Dan penyakit COVID-19 yang diserang adalah uyat atau titik darah putih di tenggorokan. Intinya, tempat-tempat dari titik serang itulah yang harus diperkuat, dibentengi, dipagari agar kuat dan kebal. Caranya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Demikian ulasan admin, semoga bermanfaat. Sekedar mengingat kembali bahwa seorang yang digelari Bapak Kedokteran Modern yaitu Ibnu Sina pernah berkata, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Dan ada juga ungkapan bijaksana yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling utama dalam hidup ini. Tabe Rahayu Kultur Dayak.